Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Mario Teguh Golden Ways kembali menemani Anda di kesempatan kali ini. Saya Hilbram Dunar, mudah-mudahan Anda sedang menikmati program ini bersama orang-orang yang paling Anda sayangi dengan cinta sepenuh hati bersama dengan keluarga. Di kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai sebuah hal yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Sebuah istilah baru yang dikatakan oleh Pak Mario yang membuat kita berpikir bahwa apakah ada jalan keluar dari permasalahan ini. Topik kita di Mario Teguh Golden Ways malam hari ini adalah membicarakan mengenai laki-laki tuna dana. Apa yang dimaksud? Sama-sama kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih Mas Hilbram. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Silakan duduk. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Laki-laki tuna dana. Kalau tuna wisma apa artinya? Tidak punya rumah. Kalau tuna dana? Tidak punya uang. Nah, tidak punya uang itu ada dua macam. Satu yang betul-betul tidak punya uang, yang satu lagi yang dikuasai oleh istrinya. Banyak teman-teman saya bertanya, Pak Mario, mengapa Anda demikian percaya Ibu Lina sehingga Anda tidak memiliki harta apapun di keluarga, semua sertifikat atas nama Ibu Lina? Saya bilang, kalau saya mencintainya, saya harus percayakan semuanya. Terus dia bilang, kalau tidak bisa dipercaya, saya tidak menikahinya. Jadi sederhana toh? So, sahabat-sahabat yang baik hatinya, kita bicarakan yuk tuna dana, di mana kita tidak punya pilihan lain kecuali berdana. Jadi kalau tidak ada dananya, kita akan melihat bagaimana sahabat yang tadinya baik tidak baik lagi. Karena sahabat yang baik dinilai bukan waktu kita berkelebihan, tapi waktu kita ada masalah dan kekurangan. Yuk, itu. Baik, Pak Mario, saya mulai bahas dulu dari kata tuna dana, tidak punya uang, ya. Ini sebuah hal yang sangat ditakuti apalagi oleh laki-laki, Pak, ya, dalam keadaan tidak punya uang. Nah, apakah ini adalah merupakan sebuah pilihan, Pak Mario, untuk bisa lepas dari permasalahan itu atau sebuah keadaan biasa saja yang bisa menimpa pada semua orang dan harus dijalani? Super, Mas Hilbram. Saya tekankan ya bahwa yang lebih takut tidak punya uang itu wanita, Mas Hilbram. Karena itu dua dampaknya. Berarti laki-lakinya tidak menghasilkan, lalu dia harus mengelola keluarga tanpa uang. Lebih berat loh jadi wanita dengan suami pendapatan kecil daripada suami dengan pendapatan kecil. Lebih mudah cari uang sedikit daripada mengelola keluarga dengan uang sedikit. Iya tak? Nah, keadaan terpaksa ini yuk kita lihat memes yang pertama. Jangan bertengkar dengan orang yang tidak punya pilihan lain. Perhatikanlah, semua perubahan besar dalam hidup Anda terjadi saat Anda bertindak karena tidak ada pilihan lain. Itu sebabnya modal terbaik untuk wirausaha adalah dipecat. Selama Anda bekerja, Anda tidak akan memiliki kesungguhan sepenuhnya untuk berusaha. Jadi kalau diberhentikan itu bersedih 4 detik. Pada detik kelima bilang, terima kasih Bapak, kenalkan saya Dirut. Gitu? Kenalkan Anda pemilik perusahaan Anda sendiri sekarang. Dan itu terjadi kepada banyak orang. Bukankah orang-orang besar yang kita dengar sekarang ini memulai kehidupannya dari garasi, dari emperan, di mana mereka terpaksa selamat. Itu sebabnya kadang-kadang panglima perang yang hebat begitu mendarat di sebuah pulau, ini kapalnya, berapapun besarnya, langsung dibakar. Nih, supaya pasukannya tidak punya pilihan lain kecuali menang. Dan sejarah kan membuktikan itu. Banyak sekali orang-orang gagah, kapalnya dibakar. Tapi waktu perang ada yang lari, ternyata dia pakai jet ski. Selamat satu. Iya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan mengeluh kalau Anda berada dalam keadaan tidak punya pilihan lain. Itu saat dimana Anda akan melihat yang lain. Jangan merasa minder hanya mampu mengajak pacar makan di pinggir jalan.
itu tetap lebih baik daripada makan di tengah jalan. Ketabrak, Pak. Terima kasih super sekali Pak Mario jawabannya. Yang sekarang saya mau ajak kepada Anda adalah untuk mengambil alat polling Anda. Silahkan yang berada di studio, Anda ambil alat polling Anda di bangku Anda, dan Anda bisa mengikuti poll yang sudah kami siapkan. Sementara Anda dimanapun Anda berada menyaksikan program ini, Anda bisa mengikuti poll ini di mtgwpoll.com, bahkan juga langsung dari smartphone Anda. Kalau saya menggunakan Oppo Find 7, ini adalah smartphone pertama di dunia dengan layar yang luar biasa 2K resolution, dan ini super screen nama layarnya, dan juga memiliki sebuah teknologi namanya VOOC yang membuat charging menjadi jauh lebih cepat. Saya akan tampilkan di layar, ini dia polling kita. Menurut Anda, kekurangan uang adalah keadaan yang mana? A. Tanda adanya ketidaktepatan sikap. B. Keadaan sementara yang bisa diperbaiki. Atau C. Keadaan yang mematikan daya tarik laki-laki terhadap wanita. A, B, atau C. Anda renungkan sebentar dan pilih satu yang menurut Anda paling tepat. Silahkan. 5, 4, 3, 2, 1... Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Anda juga silakan memilih di mtgwpoll.com, dan ingin tahu seperti apa hasilnya, pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Ya, memang uang tidak dibawa mati. Ada pepatah ungkapan begitu. Uang tidak dibawa mati, tapi tidak ada uang rasanya mau mati, Pak Mario. Masih membahas mengenai laki-laki tuna dana di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah, ketika orang tidak memiliki uang atau tuna dana, biasanya reaksi pertamanya adalah kecewa dan marah dulu. Dan yang parah adalah kecewa pada Tuhan, Pak Mario, karena dimasukkan dalam kondisi tuna dana. Apa yang harus dilakukan? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, untung Tuhan itu maha penyayang, sehingga tidak berubah pendapat, walaupun kita kadang-kadang ngomel kepada Tuhan. Ya, manusia berubah pendapat, tapi Tuhan tidak loh. Untungnya Tuhan itu maha penyayang. Jadi kita mengeluh, marah, ngomel, menyalahkan Tuhan, mempertanyakan keadilan Tuhan, Tuhan tetap sayang. Lihat ini ya, memes kita yang kedua. Tuhan memasukkan kita ke dalam keadaan yang kurang agar kita membangun kemampuan untuk melebihkan diri. Masuk akal ya? Tuhan memasukkan kita dalam keadaan kurang agar kita membangun kemampuan melebihkan diri. Masuk akal? Good. Seperti kenapa orang-orang kecil yang pendek lebih pandai daripada kebanyakan orang tinggi. Karena kalau mau ambil sesuatu dia pakai alat, sedangkan orang tinggi kan hanya tinggal ambil. Pertanyaannya, Anda setuju dengan pernyataan itu? Setuju? Good. Pertanyaannya adalah, berapa lama orang mengerti? Dari kemarahan dikurangkan, direndahkan ini, mengerti bahwa itu adalah perintah untuk melebihkan diri. Nah, selama tidak mengerti itu loh, galau, marah, memprotes, itu membesarkan prasangka buruk, selama belum mengerti. Nah, pengertian itu semakin jauh kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang sesuai bagi pengeluh. Itu sebabnya bergaulah dengan orang baik, dengarkan acara-acara yang baik. Nah, kalau Anda masih dalam kemarahan, kegalauan karena sedang direndahkan, tidak keluar dari keadaan itu sampai Anda bergaul, mendengarkan firman Tuhan dibacakan dengan indah, lalu menghadiahkan diri dalam persahabatan yang baik. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih jawabannya. Baik, sekarang saya akan umumkan hasil pollingnya yang sudah dipilih oleh sahabat super yang hadir di studio ataupun Anda di mtgwpoll.com. Dan ternyata yang memilih, kita lihat sama-sama, ini dia. Yang memilih A, B, atau C dari pertanyaan menurut Anda kekurangan uang adalah keadaan yang mana? Yang memilih C hanya 10%, yang memilih A 21%, dan yang memilih B 69%. Super sekali. Baik,
Saya akan minta Anda untuk naik ke atas panggung yang ingin mempertanggungjawabkan kepada pilihannya masing-masing. Saya mulai dari yang memilih A. Bapak pilih A. Ya, bisa naik ke atas panggung, Pak. Kita berikan tepuk tangan. Pilihan B. Pilihan B. Mbak, ya silakan. Dan yang memilih C. Ibu, ya bisa naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan untuk 3 orang ini dulu. Nama Bapak? Dedi. Pak Dedi. Super sekali, Bapak. Terima kasih Pak Dedi, Ibu Fida, dan Ibu Marisa. Yo. Ada pilih A, yaitu kurangnya uang itu adalah tanda ketidaktepatan sikap. Mengapa Pak Anda pilih itu? Ya ini berhubungan dengan pengalaman pribadi. Karena saya itu tidak enakan gitu Pak Mario. Oh, tidak enak. Tidak enakan, maksudnya saya tidak mengetahui sikap saya hanya takut mengecewakan orang-orang di sekeliling saya. Oh. Nah, jadi dalam semasa hidup saya menghadapi masalah itu karena itu. Tidak enakan. Tidak enakan. Jadi super. apa yang dilakukan teman, misalnya saya punya kans untuk berhasil, tapi karena diajak dia, saya tidak bisa tidak gitu. Saya ikut gitu. Super. Tapi setelah saya tahu belakangan bahwa itu menjadi kegagalan buat saya untuk langkah selanjutnya, menyesal pun saya sudah terlambat. Itulah sampai sekarang pun, apakah saya juga tidak bisa memilih apakah sikap saya itu benar atau tidak. Super sekali. Ibu Fida, Ibu memilih mewakili 69% suara. Keadaan sementara yang bisa diperbaiki. Mengapa? Karena kekurangan uang bukan suatu takdir yang tidak bisa dirubah. Oh, bukan takdir. Tidak seperti takdir yang Ya, tidak bisa jadi dirubah. ada takdir ini orang bakal susah, gitu kan nggak ada ya? Ya. Oke. Ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita pasti akan berusaha untuk mendapatkan itu. Termasuk juga keadaan kekurangan uang. Nah, karena itu juga seperti yang Pak Mario katakan, ketika kita dalam keadaan yang kurang, Tuhan selalu mempersiapkan jalan-jalan untuk kita agar bisa jadi sesuatu yang lebih baik. Super sekali. Karena dan juga hukum hidup adalah hukum kepercayaan. Sebesar apa kita mempercayai apa yang akan kita dapatkan, sebesar itu juga yang akan kita dapatkan. Oh, super sekali. Hati saya sejuk sekali kalau mendengar anak muda bicaranya betul. Senang sekali, betul. Karena biasanya anak muda bicaranya apa? Biasanya penuh derita. Oke. Nah, Ibu Marisa, mengapa Anda pilih C? Saya memilih C karena kalau laki-laki kekurangan uang itu berarti karakternya nggak bagus, sikapnya juga nggak bagus. Itu yang teriaknya keras itu. Tunadana ya, Meneriakkan penderitaan sendiri. ya, semakin keras teriakannya semakin dalam penderitaannya. Nah, keadaan yang mematikan daya tarik laki-laki terhadap wanita, kenapa kok tidak menarik, Ibu Marisa? Iya, karena kalau dia sampai kekurangan uang berarti penyebabnya mungkin dia boros atau dia kurang rajin untuk mencari uangnya, dan untuk masa depannya itu suram gitu. Adik-adik laki-laki saya bantuin. Sebentar, sabar, saya bantu. Oke, nah. Jadi keadaan yang mematikan daya tarik itu saat laki-laki kekurangan uang. Apakah ada dalam kehidupan ini yang lebih menguras uang selain wanita? Apakah mungkin laki-laki ini menjadi tunadana? Ada, Pak. Ada, karena wanita. Enggak, maksudnya ada kekurangan uang tapi bukan karena wanita. Ada yang tanpa wanita pun dia kekurangan uang gitu. Betul nggak itu? Betul. Nah, kira-kira mengapa yang tanpa wanita pun dia kekurangan uang? Misalnya sikap hidupnya pasrah karena nggak ada cewek, nggak ada pacar, ya udah saya hidupin diri sendiri aja juga udah cukup. Terus ada juga karena kebiasaan jelek, misalnya berjudi. Oh ya? Iya. Lu ada laki-laki berjudi? Ada. Oh, ada ya? Oke, terus apa lagi yang menyebabkan laki-laki bisa sampai tunadana itu?
Ya boros juga. Boros. Iya. Gitu. Dan itu salah sikap ya? Iya. Salah sikap. Menurut Bapak, apakah betul laki-laki yang tunadana itu menjadi kurang menarik bagi wanita? Tapi kalau mengacu kepada cinta buta, sikap, karena dia sudah mencintai dia, saya rasa dana bisa disingkirkan gitu loh Pak. Karena sikap Pak. Ungkapan cinta itu buta, itu tidak berlaku bagi wanita yang ingin hidup sejahtera, Pak ya. Oke, nah, keadaan sementara yang bisa diperbaiki ini sebetulnya sesuai bagi siapapun. Yang saya mau sentuh adalah tidak bisa mengatakan tidak. Ini loh, kan orang, ayo berapa banyak di ruangan ini yang tidak enakan? Oke, tidak enakan. Nih, anak muda yang menjadi masalah dalam hidupnya adalah tidak enak mengecewakan teman, santai mengecewakan orang tua. Orang yang tidak enakan, enaknya untuk orang lain, tidak enaknya untuk diri sendiri. Jadi mulai dari sekarang, semua yang tidak enakan selalu hidupnya tidak enak. Karena enaknya dikasih ke orang lain, tidaknya ke dia. Iya Pak. Kira-kira mau sampai kapan begitu? Ya sebetulnya sih tidak ada kata terlambat Pak Mario. Oh, sebetulnya ya, cuman hanya saja sesal pun tidak berguna. Karena saya tidak itu, mau tidak, jadi mau yang tidak jadinya. mau tidak, jadi maunya tidak. Mau yang tidak jadinya. Jadi akhirnya ya memang uang tidak dibawa mati. Ada pepatah ungkapan begitu. Betul uang sekali. Tidak dibawa mati. Tapi tidak ada uang rasanya mau mati Pak Mario. Hati-hati dengan laki-laki kalau uang habis makan dengan wanitanya lalu bilang, aduh, dompet abang ketinggalan. Itu cerdas sekali ya. Iya, ada orang yang bilang gitu Pak, untuk apa kaya? Uang nggak dibawa mati. Tetapi kalau selama perjalanan sebelum mati itu miskin, coba. Very smart. Good. Jadi kalau gitu, bagaimana caranya? Apa yang Anda anjurkan berdua wanita ini supaya laki-laki menjadi menarik dalam urusan dana ini? Apa yang harus dilakukannya? Lebih giat dalam bekerja, kemudian menambah hal-hal positif di hidupnya. Super. Anda? Harus bersikap optimis karena uang itu bisa dicari di mana saja. Uang itu bisa dicari di mana saja. Itu sebabnya laki-laki tunadana menggunakan uang kekasihnya. Hati-hati dengan laki-laki kalau uang habis makan dengan wanitanya lalu bilang, aduh, dompet abang ketinggalan. Itu hati-hati sekali itu. Atau dia panggil mami untuk sementara ini bayar dulu gitu. Itu hati-hati, nggak pernah jadi mami kita. Nah, kesan kita ini semua pembeli kesan. Berapa miliar dikeluarkan oleh perusahaan di Jakarta untuk beriklan dalam sehari? Coba, berapa miliar rupiah untuk membangun kesan? Dan selalu kesannya adalah yang kita miliki jelek. Rumah di sini bagus. Kenapa? Rumahmu jelek. Ayo, mobil baru keluar. Ini kenapa? Mobilmu jelek. Sudah lihat itu? Kesan yang diiklankan selalu lebih baik daripada yang kita miliki. Sudah tahu kenapa saya tersinggung dengan obat rambut? Kesan, lihat tuh ya. Nah, laki-laki itu kadang-kadang kesan tidak dibangun baik, yang ditampilkan adalah kenyataan kurang dana. Kelihatan sekali orang yang kekurangan uang kelihatan dari jalannya, Pak. Langkahnya kan pendek-pendek. Ya toh, berhenti hanya untuk laki-laki yang sedang banyak uang, gagah berdiri, langkahnya panjang, terukur.
Jadi orang yang paling perlu tampil seperti punya uang adalah orang yang tidak punya uang. Iya toh? Itu hiburan ke dirinya sendiri juga. 1, 2, itu display, personal display yang membuat Tuhan kasihan. Anak ini hanya berharap kepada Tuhan, bekerja jujur, tidak mencuri, dia memelihara penampilan baik. Kenapa? Aku ciptaan Tuhanku yang terindah. Masa aku tampil lemah? Padahal yang membuatnya miskin Tuhan. Lalu dia berdiri gagah. Kok you bisa gagah? Aku tidak ingin Tuhanku malu. Aku miskin tapi gagah. Ya. Kita berikan terima kasih untuk mereka. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya. Silakan. Selanjutnya kalau kita berbicara mengenai tunadana atau kekurangan uang, memang banyak sekali problema yang bisa didapatkan atau membuat kita berpikir bagaimana caranya agar segera punya banyak uang. Nah, untuk itu saya akan mempersilahkan untuk sahabat super yang hadir di studio yang mau curhat tentang permasalahannya yang sekarang ini dalam kondisi tunadana. Apakah ada di antara Anda yang benar-benar sedang menderita sekali, semenderita-menderitanya karena kekurangan uang? Laki-laki ya Pak ya? Yeah. Laki-laki, ya. Bapak bisa naik ke atas panggung dan ya silakan Pak. Seperti apakah curhatnya yang disebabkan oleh kekurangan uang? Kita dengarkan sama-sama sebentar lagi. Jadi Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Mau semahal apapun itu down payment itu kecil sekali dibandingkan pembayaran berikutnya. Okay. Iya toh? Iya Pak. Bukankah kita sampai sekarang bayar terus? Habis Pak. Iya. Okay. Sebelum Anda mendengarkan curhatnya Mas Hussein dan juga Mas Brian yang sedang dalam kondisi tunadana atau kekurangan uang, saya punya satu dulu pertanyaan kepada Pak Mario. Ketika kita sedang tunadana biasanya mengeluh Pak Mario. Wajarkah orang yang memang sedang dalam kondisi tunadana atau tidak punya uang lalu mengeluh tentang keadaan hidupnya? Yuk kita lihat memesnya yang berikut ini. Nih. Mengeluh adalah reaksi biasa saat kita sampai pada keadaan yang tidak kita sukai. Itu biasa, oke? Tapi menegaskan diri untuk melakukan perbaikan adalah reaksi orang yang luar biasa. Sedikit sekali di antara kita yang justru gagah waktu menderita. Sebagian besar di antara kita melemah saat menderita. Dan kita bukankah dinasihatkan kita? Orang yang sedang naik gunung dianjurkan merendahkan hati supaya tetap anggun dan pantas bagi kenaikan derajat berikutnya. Itu kenapa orang yang naik gunung dengan backpack yang besar tidak boleh sombong. Tahu kenapa? Ngeblak. Udah berat-berat naik gunung gitu. Oke? Nah, orang yang sedang turun gunung, apa yang harus dilakukannya? Menggagahkan diri. Tuh, banyak orang waktu turun badannya, waktu naik sombong. So, yuk kita balik sekarang. Semakin sulit keadaan harus semakin gagah. Karena kita makhluk Tuhan yang paling mulia, yang paling gagah. Jangan buat Tuhan malu menciptakan kita. Itu kemiskinan sementara. Yang parah adalah kemiskinan hati. Oke, nah waktu kita sedang naik yang gagah. Nah, dua teman ini tampil ke depan ini bukan untuk pamer kekurangan. Bukan. Tapi mencari solusi. Ya. Anda dulu, Pak. Terima kasih banyak Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super. Salam super. Saya Husen dari Jakarta. Yes, Pak Husen. Saya mau curhat Pak Mario. Jadi saya sudah menjalani hubungan pacaran dengan seorang wanita. Oh pasti. Kita sudah menjalani hubungan selama 3 tahun Pak. 3 tahun. Nah, kebetulan usia pacar saya itu lebih tua dari saya 3 tahun. Jadi
Sang wanita 3 tahun lebih tua. Pacarannya 3 tahun. Berarti total 6 tahun. Iya dong. Iya kan berarti dia menua 6 tahun dalam pacaran 3 tahun itu. Silakan Pak. Kemudian belakangan ini dia minta untuk segera dinikahi. Sementara saya sendiri belum mempunyai dana untuk menikahi dia. Apakah dia mengharuskan ada dana dalam pernikahan? Iya, menurut dia semua orang menikahi itu butuh dana besar. Padahal cincin dari kawat yang kita temukan di pasir itu, bukankah sudah ada hikayatnya yang bisa asal dengan penuh cinta? Gitu. Tolong diingat, semua mahar itu down payment. Mau semahal apapun itu down payment itu kecil sekali dibandingkan pembayaran berikutnya. Okay. Iya toh? Iya Pak. Bukankah kita sampai sekarang bayar terus? Habis Pak. Iya. Okay. So Pak, betul dia menuntut itu. Apa yang Anda janjikan? Ya, saya mengatakan apa adanya. Apa adanya? Apa? Iya, saya bilang saya belum mempunyai dana. Pekerjaan pun saya belum ada, jadi saya belum bisa menikahi dia. Tapi dia terus menuntut, ditambah lagi orang tuanya pun menuntut untuk segera menikahi anaknya, karena mengingat usianya sudah lebih di atas saya gitu, dan sudah waktunya untuk menikah. Nah di situ jadi problemnya saya, bagaimana saya untuk bisa terus mendapati dia dengan keadaan terbatasan saya ini. Lalu putus sekarang atau bagaimana? Sekarang dia malah meninggalkan saya. Oh, oke. Putus ya? Iya, dia meninggalkan saya dan dia menjalin hubungan dengan pria yang lebih mapan. Dengan mempunyai fasilitas mewah, mobil segala macam. Dan sudah menikah sekarang? Sekarang belum. Saya tahu dia belum menikah karena. Sudah berapa lama dia pacaran dengan yang mapan ini? Belum tahu saya. Loh, ditinggalnya kapan? Anda ditinggalnya kapan? Sudah berapa bulan yang lalu. Oh, berapa bulan. Oke, good. Sip. Sampai di sini udah jelas bahwa love is responsibility. Ya, hati-hati loh laki-laki menyatakan cinta kepada wanita, karena itu adalah ungkapan kesediaan bertanggung jawab. My love, I love you. Gitu kan? What about money? Not my responsibility. Ya, nah jadi waktu Anda menyatakan cinta itu loh, apakah ada terbersit di pikiran Anda bahwa waktu Anda menyatakan cinta itu ada tanggung jawab? Ya saya awalnya yakin aja gitu kan, namanya kita suka gitu kan, ya udah jalanin hubungan. Terus untuk belakangan ini dia menuntut untuk segera menikahi dia gitu. Sementara saya pun pekerjaan tidak ada. Tapi bukankah itu dilema? Oke, berapa banyak orang dalam cintanya sedang tidak dimampukan? Kalimatnya ya, kemiskinan itu tidak ada, dimiskinkan. Kaya itu tidak ada, dikayakan. Sehingga orang yang dimiskinkan harus tahu siapa yang memiskinkannya. Siapa? Tuhan. Lalu orang yang sedang kaya, kenapa nggak boleh sombong? Siapa yang mengkayakannya? Tuhan. Dan Anda sedang tidak dimampukan. Kira-kira apa Pak yang membuat Anda sampai sekarang belum mampu, padahal banyak orang tidak sekolah, sudah bekerja? Anda lulus kuliah, belum bekerja. Ayo. Ya itu dia yang jadi permasalahan di diri saya sendiri Pak Mario. Kira-kira apa? Mungkin kurang usaha kali ya. Mungkin kurang usaha untuk mencari pekerjaan. Kalau Anda mencintainya, Anda berusaha Pak. Jadi kata kurang berusaha menandakan kurangnya cinta loh Pak. Betul loh. Memang tidak enak, tapi itu kenyataan. Laki-laki yang kurang berupaya bagi kebahagiaan yang dicintainya, dia kurang cinta. Itu sebabnya wanita, jangan pertahankan laki-laki yang tidak bersedia memperjuangkan Anda. Apabila dia mencintai Anda, dia memperjuangkan Anda, termasuk cari pekerjaan, memaksa. Dia bilang, Pak, kalau Bapak nggak pekerjaan saya nggak pulang. Kenapa? Itu ajaran Golden Ways, Pak. Ayo. Nah, apakah Anda punya that pushing power, Pak? Kekuatan untuk mendorong, fighting spirit seperti itu?
Ya mungkin awalnya belum ada terbesit dalam pikiran. Tapi setelah insya Allah setelah menemui Pak Mario di sini, power untuk berusaha ke depan itu akan lebih ada. Super. Pamit sama istri setiap kali berangkat kantor, Adinda, aku mau cari uang. Loh, kecup keningnya, peluk, lalu berangkatlah dengan gagah. Oke? Kak Brian. Nama saya Brian dari Lombok, NTB. Wow. Orang Lombok keren-keren ya. Ini langsung berubah. Nah. Kenapa orang Lombok ini? Saya pingin curhat masalah tunadana. Ngomongin masalah... Oke Pak, silakan. Tunadana, saya kan sudah merantau dari 2009 sampai sekarang mungkin sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun Pak, kalau dari tahun, 2009 ya. Jadi saya ya, kerja... Habis tunadana nih karena nggak bisa ngitung. Saya kerja sudah berapa tempat, mungkin pindah sini, pindah sana. Cuman apa namanya, belum bisa ngasih sepenuhnya sama orang tua atau belum bisa balas budi sepenuhnya. Terus sudah menikah? Sudah menikah baru 1 minggu. Baru 1 minggu. Ini loh laki-laki tunadana tapi bisa menikah. Mungkin saja bukan hebat laki-lakinya, tapi wanitanya tidak mengerti. Tapi masalahnya apa? Yang jadi permasalahan saya mungkin sudah dari 5 tahun itu, kenapa saya belum bisa ngasih orang tua? Karena penghasilan yang saya rasakan saat ini mungkin pas-pasan atau secukupnya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa berdampak karena saya belum bisa ngasih orang tua, makanya rezeki saya masih seret atau masih belum sepenuhnya dikasih sama di atas gitu. Oke, sebentar Pak. Jadi ini orang tua. Lengkap ibu dan ayah? Masih lengkap. Masih, oke. Nah. Iya dong. Ini pocong ya? Oh. Lalu Anda ini loh Pak, jadi gentong uangnya ini, itu sedang minus. Itu minus karena Anda tidak mengirim atau karena Anda belum mampu mengirim? Toh? Anda minus ini, kan ada tanya apakah dosa karena belum mengirim uang? Gitu ya. Sedangkan kalau Anda minus ya memang tidak bisa mengirim. Ini fenomena, Pak. Ini fenomena dunia lain, ya. Repot sekali jawabnya ini. Saya kira tidak ada konsultan bisa membantu ini. Nah, kalau begitu karena ini dari fenomena dunia lain, oke? Jawabannya harus spiritual. Ayo Pak, kira-kira kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan itu akan turun kalau apa? Kalau kita usahanya lebih lagi. Usaha lebih banyak tidak menjamin perubahan, karena orang yang membuka lemari, pintu lemari untuk keluar rumah tidak keluar. Satu lagi, memeras jerami tidak menghasilkan santan. Berarti apa yang harus dilakukan? Apakah Anda tahu dulu itu Tuhan melempar-lempar uang dari langit langsung kepada Anda? Zaman dulu uang itu dilempar langsung. Pernah lihat? Pernah? Loh, Bapak tinggal di mana? Oh, di Ciputat jarang memang. Oke? Tapi dulu itu dilempar-lempar langsung. Waktu manusia masih sedikit. Setelah banyak, malaikat lapor.
bahwa uang 5 juta rupiah dalam bentuk koin dari langit itu berbahaya. Maka metodenya diubah. Jangan cari ayatnya ya, ini ngarang. Oke, nah akhirnya Pak, ini yang dilakukan. Kalau ini Anda, Tuhan selalu taruh orang di depan kita sebagai jalan lewatnya rezeki. Orang, silaturahim. Pasti perubahan itu tidak tercapai karena yang Anda sahabati, temui orangnya nggak berubah. Orangnya itu-itu saja. Karena mungkin silaturahim itu menghasilkan sesuatu yang baru kalau orangnya cuma itu-itu saja. Tidak menghadiahkan diri dalam persahabatan di kelompok yang lebih baik. Ya, berarti apa yang harus dilakukan pertama kali dengan konsep ini? Spiritual mungkin. Mungkin selama ini spiritualnya masih kurang. Ini saya bantu. Yang paling utama. Ini saya lihat dua hal yang mungkin bisa lihat. Ini tadi saya sudah tuliskan di sini. Ini tolong ditampilkan. Sulit berkenalan. Kenal orang baru. Kenal orang baru. Mudah nggak? Mencari orang baru, kenalan baru. Mudah? Mudah. Good. Anda? Sulit. Ini pengecualian ya. Tapi rata-rata orang yang rezekinya sulit berkenalan dengan orang. Sulit bergaul. Kalau dekat-dekat sedikit, berantem seperti kucing mau kawin itu. Nyaka, ada orang yang begitu kan? Jalan dia tidak pernah lihat orang. Jangan menunduk. Tapi begitu lihat orang langsung, apa? Lihat-lihat. Nih orang-orang itu sulit rezekinya karena sulit berkenalan. Oke, sekarang saya tanya. Dua-dua nih, Pak Brian sama Pak Husein. Pak Husein, teman itu untuk apa? Menutupi kekurangan kita. Menutupi kekurangan. Ya, jadi utang gitu. Loh iya kan, teman kan untuk menutupi kekurangan, sedangkan kita kurang uang. Apa? Bisa apa namanya? Karena kita hidup kan nggak harus sendiri. Jadi teman itu memang penting buat segala-galanya. Oke, saya terima dulu teorinya. Terus ini, teman untuk apa? Ya mungkin bisa membantu kita saat kita lagi kesulitan. Membantu. Ini loh ya, teman itu harusnya seperti kekasih. Seperti cinta. Apa? Menjadikanmu lebih baik. Ini loh. Anda tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dalam pertemanan apapun kalau Anda tidak menjadi pribadi lebih baik karena pertemanan itu. Dan cinta yang menjadikan Anda galau meratap to the max itu tidak baik, karena seharusnya cinta menjadikanmu lebih baik. Ingat, wanita yang baik menjadikanmu lebih baik. Aha, berarti kalau hidup kita belum baik, teman-teman kita itu belum menjadikan Anda lebih baik. Belum menjadikan lebih baik. Nah, istri, apa gunanya? Kan baru menikah seminggu, mungkin belum tahu gunanya. Apa gunanya istri? Gunanya untuk mendamping kita untuk selama-lama dan mendukung apa yang kita lakukan setiap hari. Apakah Anda menjadi lebih hebat setelah menikah? Kalau untuk saya ini sih ya lumayan. Lumayan apanya? Beritahu saya lumayan apanya? Karena saya menikah kan masih 1 minggu, Pak. Jadi belum banyak pengalaman. Jadi belum banyak pengalaman gitu. Gini loh ya, menikah itu menaruh orang dalam keadaan terpaksa. Istri Anda wanita toh. Dikonfirm dulu. Kita zaman sekarang nggak boleh nganggap sudah tahu. Oke? Istri wanita dan kelihatannya bisa hamil. Bisa. Ya, punya anak. Good. Ya, biar. Ini saya tahu belum, baru seminggu. Ampun, ya mau cepet banget. Kalau punya anak, biayanya bagaimana, Pak?
Maksudnya biaya untuk melahirkan atau gimana, Pak? Kalau hamil itu bajunya perlu baru loh, Pak. Oh. Jadi, itu loh, Pak. Menikah itu menaruh Anda dalam keterpaksaan. Supaya Anda mengupayakan, bukankah konsep dari tunadana itu adalah itu, menyadarkan kita untuk ikhlas waktu direndahkan, karena Tuhan menyiapkan kita bagi peninggian. Cinta seperti Anda nih Pak, tidak pernah memikirkan yang serius tentang karir sampai diancam mau ditinggal dan terbukti ditinggal. Ya, baru toh, lihat itu. Jadi kita itu memang sengaja. Dan istri, pernikahan itu hebat sekali. Kenapa kita dianjurkan menikah? Karena pernikahan itu kita serius. Lihat ya Pak, Anda itu semua kehebatan masa depan Anda itu dimulai saat Anda menikah, Pak. Karena Anda akan jadi ayah. Ini belum. Ini loh yang nanti jadi ayah. Begitu diturunkan satu jiwa yang namanya anak, ingat ya, dengan lahirnya satu jiwa itu ada rencana untuk anaknya, untuk cucunya, untuk buyutnya, untuk kebesaran masa depannya, dan jutaan orang yang akan diuntungkan oleh keturunannya. Itu dimulai waktu dia menikah. Jadi Pak, Anda itu orang hebat. Ya. Nah, sadari itu Anda hebat, sedang dipaksa sekarang. Dipaksa untuk menghebatkan diri. Duh, Anda itu ketawa karena nggak mengalami penderitaan dia. Yang mengalami ini setengah mati, iya Pak? Iya, baru seminggu loh Pak, Anda belum tahu apa-apa itu. Nih lihat sekarang, yang selama 3 tahun santai menyatakan cinta, tidak membangun kemampuan ekonomi yang baik. Wanita itu cerdas sekali. Oke, karena biaya tidak bisa dijanjikan. Anjuran saya untuk Anda berdua, syukuri keadaan Anda sekarang dan syukuri penderitaan. Syukuri penderitaan karena itu yang akan melantingkan Anda ke atas. Lihat kita, terutama laki-laki, harus seperti bola bekel. Semakin keras dibanting, semakin tinggi naiknya. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita doakan mereka untuk tidak terlalu lama disulitkan, supaya mereka segera menguatkan diri, pamit sama istri setiap kali berangkat kantor, Adinda, aku mau cari uang. Itu, kecup keningnya, peluk, lalu berangkatlah dengan gagah. Oke? Ini, lupakan penolakan cinta itu, biarkan dia bahagia dengan laki-laki pilihannya. Siapa? Ya, kan lebih baik Anda melihat dia berbahagia dengan laki-laki pilihannya daripada disuruh menunggu lagi. Ya. Ya. Good, sudah. Sekarang ikhlas, memulai hidup yang baru, cari pekerjaan, betul-betul paksa mereka. Bapak, saya tidak usah digaji, izinkan saya menjual. Itu kalau laku, baru bayar saya. Sama saja toh. Karena kalau menganggur juga tidak dibayar. Sekarang izinkan saya bekerja Pak, saya jual. Mana produk Anda yang tidak laku? Izinkan saya jual. Bayangkan, diterima nggak Anda kalau begitu? Terima. Nah, banyak orang tidak dapat pekerjaan karena sebetulnya dia cari gaji, bukan cari kesempatan melayani. Ya, dan saya tahu, sebentar Mas Hussein, Mas Brian, sebentar, saya tahu mereka berdua dalam kondisi sekarang ini masih kurang uang ya, kurang dana, dan seperti kata Pak Mario, butuh tampil lebih keren lagi agar bisa lebih meyakinkan. Untuk itu saya akan kerenkan penampilan Anda dengan Oppo smartphone. Kami kasih Oppo Joy untuk Mas Brian dan juga Mas Hussein. Silakan diterima, akan kami data di belakang, dan biar bisa tampil lebih keren, bisa mencari pekerjaan lebih banyak. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Kami break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV, karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Ayo, berapa sering anak muda mengatakan, I should not be like this tomorrow. Gitu kan? Besok saya tidak begini lagi. Tapi dia bilang, Tuhan, aku besok nggak begini lagi. Besok bagaimana? Sama.
Membahas mengenai tunadana, tentunya kita berpikir bahwa ada memang orang-orang yang sekarang dalam kesulitan tidak memiliki uang. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Mario adalah, tidak memiliki uang ini karena tidak punya kemampuan atau karena malas atau karena bagaimana, Pak? Pertanyaan yang baik sekali, dan perhatikan Mas Hilbram tembak langsung ya mengenai tidak punya uang itu. Anda sedang tidak punya uang, itu tembak, itu headshot itu. Okay. So, tetapi memang kadang-kadang anak muda perlu dilukai sedikit hatinya, karena anak muda yang hebat selalu karena setelah tersinggung. Ya, yuk kita lihat pointer berikut ini. Tidak punya uang dan tidak punya kemampuan untuk menghasilkan uang adalah dua hal yang berbeda. Ya, tidak punya uang dan tidak punya kemampuan untuk menghasilkan uang. Apakah sama penampilannya? Sepintas sama. Kapan bedanya? Bedanya adalah dengan berjalannya waktu. Itu loh bedanya di situ. Oke, sekarang yuk. Anak sekolah suka bolos, tidur. Tetapi waktu nonton El Clasico, terang benderang. UN tidur. Ayo coba. Ini apakah dia nanti tidak punya uang atau tidak punya IGC? IGC adalah income generating capacity, kapasitas menghasilkan pendapatan, uang. Oke, anak muda ini nanti tidak punya uang atau tidak punya IGC? Yang mana? Dua-duanya. Sekarang tidak punya uang dan ke masa depan dia tidak punya IGC. Sekarang ada anak muda satu lagi. Lihat ya. Malas, banyak tahayul, alergian, kagetan, oke? Tapi belajar. Apakah lama dia tidak punya uang? Tidak lama. Dia malas, tapi belajar. Jadinya tidak malas. Aslinya malas. Jadi orang rajin sebetulnya adalah pemalas yang mengharuskan dirinya. Bedanya dengan pemalas yang memanjakan dirinya dengan hal-hal yang tidak berguna, beda sekali. Anak-anak malas itu hebat, hanya menggunakan kehebatannya untuk menjadi semakin tidak berguna. Ayo, berapa sering anak muda mengatakan, I should not be like this tomorrow, gitu kan? Besok saya tidak begini lagi, gitu. Besoknya aku kok begini lagi. Tapi dia bilang, Tuhan, aku besok enggak begini lagi. Besok bagaimana? Sama. Tapi itulah anak muda. Kalau dia tidak tersiksa dalam growing pain, tidak tersiksa dalam penderitaan dalam mendewasa, dia tidak jadi anak muda yang hebat nanti. Tolong diingat ya, dengarkan ini penting sekali. Anda yang muda-muda ini lebih lama hidup sebagai orang tua daripada sebagai anak muda. From 21 to 85, it's your own responsibility. Itu sebabnya jangan ikut-ikut anak gaul yang sulit gaul di masa tua karena miskin dan sakit-sakitan. Lebih baik mending Cooper tapi sukses daripada gaul tapi hancur. Oke, langsung saja berikutnya saya beri kesempatan untuk Anda bertanya. Siapa yang ingin menjadi penanya? Iya, saya persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Saya Nining dari Depok. Yes Ibu. Dari tema laki-laki tunadana ini saya ingin bertanya. Dalam usia pernikahan saya yang sudah 7 tahun ini, saya memberi kesempatan kepada suami saya untuk memilih karir sesuai dengan
kesukaan dan kebisaannya dia Oke. berwirausaha. Tetapi dengan beriringnya waktu, sepertinya penghasilan dari wirausaha ini tidak bisa mencukupi kebutuhan kami yang semakin banyak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap saya dalam menghadapi hal ini? Apakah saya tetap membebaskan suami saya untuk berwirausaha, ataukah saya memaksakan kehendak saya misalnya untuk dia memilih pekerjaan yang tetap, tapi tentunya akan membelenggu dia dalam sebuah hal yang tidak dia sukai atau tidak memberikan kebebasan kepada dia. Seperti Super itu, Pak. sekali. Terima kasih. Kemudian di sebelahnya suaminya pelukis. Gini ya, dan ini yang saya sampaikan ini bukan teori, ini nasihat karir yang sesungguhnya bagi orang yang ingin membangun kemandirian finansial. Kemandirian finansial itu begini, tidak harus bekerja untuk dapat uang. Itu kemandirian finansial. Sudah cukup tabungan, sudah ada income yang mengalir sendiri, lalu kalau dia bekerja itu untuk kecintaan hatinya. Ya, itu namanya kemandirian finansial. Orang yang tidak baik sebagai pemimpin dirinya sendiri, lebih baik bekerja untuk orang lain dulu. Banyak orang tidak disiplin, bangunnya siang, mulai bekerja hanya kalau ada mood. Gua belum mood, gitu. Tuh, bangunnya siang, tidak mood-moodan, sepanjang hari pakai piyama. Ternyata itu mode. Oke, tidak bergaul karena dia belum mandi seharian, tidak menghubungi orang karena dia sedang tidak mood. Orang seperti ini tidak boleh berwirausaha. Orang ini harus bekerja di bawah pemimpin yang tegas, yang mengharuskannya datang on time, senyum seramah mungkin di depan pelanggan, bekerja menyusun laporan yang rapi, menata perilaku yang terhormat di depan anak buah. Baru setelah itu dia boleh memimpin usahanya. Orang yang memimpin dirinya sendiri berantakan tidak bisa diharapkan memimpin orang lain. Itu pesan. Jadi apapun pilihan bisnis suami Anda, kalau dia tidak disiplin, lebih baik dia bekerja dengan orang lain. Bukan karena uangnya, karena tambah lama dirinya tidak bisa membangun IGC. Orang tidak disiplin tidak mungkin membangun income generating capacity yang baik. Harus kerja dengan orang lain. Oke, katakan saja dia pelukis, kerja di perusahaan graphic design. Di situ dia diharuskan menghasilkan. Ada target, ada kualitas, ada spesifikasi yang dituntut. See? Memang betul kalau Anda mencintai yang Anda kerjakan, Anda tidak bekerja lagi tapi main-main. Tapi jangan dimulai pekerjaan itu dengan main-main lalu mengabaikan kewajiban untuk menjadi pribadi finansial yang sukses. Tuh. Super Pak Mario. Masih ada waktu satu segmen lagi kebersamaan kita. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Orang tunadana yang minder telah memiliki kualitas yang indah sekali untuk dikenakannya pada saat dia kaya. Kalau membahas mengenai kekurangan uang atau tunadana, ada juga beberapa orang yang tidak mau atau takut untuk menjadi kaya karena takut tersesat hidupnya. Bagaimana Pak Mario melihat? Terima kasih banyak Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apakah Anda pernah mendengar orang mengatakan, saya tidak ingin kaya karena takut nanti kalau saya kaya saya jadi sombong? Pernah dengar begitu? Orang ini rendah hati atau sombong? Belum kaya saja sudah sombong. Itu nanti gua nggak mau kaya, takutnya gua sombong kalau kaya. Itu sekarang dia sudah sombong, pantas nggak kaya-kaya. Yuk kita lihat memes yang terakhir. Seandainya beribadah pun tidak membutuhkan uang, maka sempurnalah kebencian sebagian orang terhadap uang. Orang yang membenci uang sesungguhnya juga membutuhkan uang, tapi membenci sikap sebagian orang yang sedang punya uang. Perhatikan itu. Sebetulnya tidak dibencinya uang. Dia membenci orang yang kebetulan sedang punya uang. Itu loh.
Jadi kebencian terhadap perilaku orang, lalu dia mendustakan nikmat Tuhan. Tidak baik ya. Karena itu seperti membatalkan semua doa. Lalu dia sebut nama Tuhan yang maha pemberi rezeki, Ar-Razak, itu batal. Karena dia bilang, gua benci uang. Lebih baik gua miskin daripada lebih miskin. Ya toh, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk jangan mendustakan nikmat Tuhan dengan alasan apapun. Ingat ya, pergi ke dukun hanya untuk lucu-lucuan pun sudah tidak boleh. Percaya ramalan tidak boleh. So, yuk kita cintai segala sesuatu selama itu tidak diharamkan oleh Tuhan. Jangan haramkan yang tidak diharamkan Tuhan. Seperti saya shio kambing maka haram makan kambing. Jangan bermain-main dengan yang haram, dengan yang halal. Karena begitu Anda mendustakan sesuatu, sesuatu itu menjadi sulit bagi Anda. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Saya masih punya waktu dan saya berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Penanya berikutnya. Silakan. Selamat malam Pak Mario. Saya Gung Putra dari Lampung. Dari Lampung. Saya ingin bertanya tentunya masalah tunadana. Pastinya ketika lelaki itu mengalami tunadana, tingkat kepercayaan dirinya akan rendah Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri kita sebagai lelaki yang tunadana agar kepercayaan diri kita lebih tinggi Pak. Gitu. Terima kasih. Tentunya dalam kepercayaan diri yang positif. Super sekali. Bapak, minder ini sebetulnya sesuatu yang sangat indah yang akan selalu Anda butuhkan. Saya masih membutuhkan minder, Pak. Saya bisa berdiri di depan puluhan ribu orang, mengkonversi rasa minder menjadi rasa rendah hati. Orang yang sedang tunadana, minder toh, bisa sombong nggak? Tidak. Lah nanti setelah punya uang, itu loh, sombong nggak? Kalau mindernya tidak dibawa di dalam kekayaannya lalu menjadi kerendahan hati, dia sombong. Jadi sebetulnya orang tunadana yang minder telah memiliki kualitas yang indah sekali untuk dikenakannya pada saat dia kaya. Aha, jangan dimatikan rasa minder itu Pak. Bersyukurlah Tuhanku, aku bersyukur sekali aku merasa minder sehingga aku merasa orang lain lebih baik dari aku. Apa pelajarannya? Belajarlah dari dia. Banyak orang minder, lihat orang lain yang lebih baik, membenci. See? Kalau gitu minder itu mulia sekali. Itu membuat kita menerima bahwa orang lain ada yang lebih baik dari kita dan sebaiknya belajar darinya. Setelah Anda selamat dan menjadi pribadi yang mandiri, harus ingat bahwa ada anak muda lain yang melihat Anda dengan perasaan minder. Ya, sudah tahu kenapa saya ramah ke semua anak muda? Saya tahu perasaan mereka. Saya dulu seperti mereka, Pak. Melihat orang, aduh, gitu kan, pakai jas, ikat pinggangnya, lubangnya belum kenalan. Iya, so kalau begitu, berdiri gagah saja, Pak. Itu yang namanya minder hanya programming internal. Rendah hati, programming internal. Orangnya sama, Pak. Di sini gagah. Dia bilang, aku mensyukuri kehidupanku, aku mensyukuri penciptaan diriku. Di sini, terima kasih Tuhan, telah Engkau mampukan aku membiayai kehidupan yang lebih baik. Tapi orangnya sama, Pak. Gitu. Kami menerima banyak sekali rasa cinta dari Anda fans MTGW melalui kiriman email. Anda juga bisa mengirimkan email karena ada hadiah untuk Anda, ada merchandise dari Oppo Smartphone. Anda bisa lihat emailnya, email address-nya atau alamat emailnya di layar TV Anda. Anda bisa mengirimkan foto, video, lagu, atau keunikan-keunikan lainnya yang Anda dapatkan setelah Anda menyaksikan atau berhubungan dengan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Seperti ada sebuah foto yang akan saya tampilkan dari yang sudah mengirimkan ke email kami. Fotonya adalah ini. Ini foto dari Mbak Emma ya, dari Medan. Perhatikan tuh, ini wanita loh ya. Berani tampil yang bukan dirinya
Kegagalan akan pasti terjadi jika kita tidak mencoba. Lalu dia mencoba yang mungkin belum dilakukannya seumur hidup, yaitu tampil sebagai wanita yang tidak diinginkan laki-laki. Iya toh? Kan, kalau Anda melihat ini kan tidak mungkin langsung jatuh cinta. Tetapi pada hatinya yang berani Anda tertarik. Ini wanita yang bersedia menjadi bukan dirinya untuk menjadi sesuatu yang baru. Bukankah kita sekelompok orang yang lama tidak melakukan yang seharusnya sudah Anda lakukan? Ayo. Berapa malam telah Anda gunakan untuk berangan-angan memulai sesuatu yang pagi harinya tidak Anda lakukan? Ayo. Gagal? Pasti. Karena tidak dilakukan. Lebih baik gagal karena melakukan daripada gagal tidak pernah mencoba. Itu. Selamat untuk Mbak Emma dari Medan. Anda langsung mendapatkan merchandise menarik dari Oppo Smartphone. Dan kalau Anda juga yang lain ingin mendapatkan hal yang sama, silakan kirimkan keunikan-keunikan yang Anda dapat dari MTGW ke alamat email yang ada di layar TV Anda. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini, Pak. Sahabat saya yang baik hatinya, ternyata masih ada satu memes lagi. Yuk kita lihat yang ke-7. Semua orang yang akan dihebatkan oleh Tuhan di masa depannya menyabarkan diri dalam kekurangan dan pengabaian oleh orang lain di masa mudanya. Sahabat saya yang baik hatinya, yang muda di seluruh Indonesia, dengar, dua masalah anak muda. Kekurangan, pengabaian. Tidak ada yang lain. Yang buat Anda marah kepada orang yang lebih, kekurangan. Yang membuat Anda tersinggung, diabaikan. Tidak diajak kelompok ini, ya toh? Tidak diajak ini, tidak diajak nonton. Karena mungkin kalau kita diajak makan, kita tidak pesan apa-apa, tapi motret makanan yang mahal-mahal. Lalu di-share, gua makan ini nih, gua makan ini. Lalu sambil makan acar, kita perhatikan komennya. Ayo. Anak muda itu lucu-lucu sekali, oke? So, itu sebabnya I love you guys. Karena kalianlah yang akan menjadi nanti mudah-mudahan ini gubernur yang amanah. Amin. You know? Amin. Presiden yang amanah. Itu menjadi orang-orang besar yang wanita. Nanti melahirkan anak-anak yang sehat. Amin. Yang super. Yang kemudian bangsa ini menjadi bangsa yang bahagia dalam penghormatan kepada satu sama lain. Amin. Itu kita sering melihat foto anjing dan kucing rukun sekali. Tapi manusia bertengkar padahal mengaku dirinya ciptaan Tuhan yang sempurna, yang lebih baik dari binatang. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sabarlah dalam kekurangan, syukurilah pengabaian, karena salah satu rasa indah dari keberhasilan adalah orang-orang yang dulu menyepelekan Anda datang memuji-muji saat Anda sukses. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk kesimpulannya, dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program ini di Laki-Laki Tunadana, dan mudah-mudahan setelah program ini Anda menjadi pribadi super yang bisa menghasilkan rezeki yang berkali-kali lipat lebih banyak. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya menyaksikan acara Mario Teguh Golden Ways, saya jadi lebih termotivasi lagi untuk menjadi lebih baik. Karena semua motivasi-motivasi yang diberikan oleh Pak Mario itu bagus sekali untuk bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah menyaksikan acara Mario Teguh Golden Way, saya merasakan mendapatkan motivasi lagi. Yang namanya keseharian kita itu selalu naik turun, sehingga kita tidak terpuruk. Terima kasih Pak Mario, salam super.